Sampai GP Jepang 2023, pembalap Ducati sudah 40 GP berturut-turut selalu ada di podium. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan untuk skuad Borgo Panigale. Namun dari 8 motor yang diturunkan oleh Ducati pada musim ini, hanya tinggal satu yang belum pernah merasakan podium. Motor itu adalah Desmo 16 GP22 yang dikendarai oleh Fabio Di Giannantonio. Kini dengan sudah keluarnya pengumuman resmi dari MotoGP bahwa Marc Marquez memutuskan keluar dari Repsol Honda, posisi Di Giannantonio di Gresini Ducati semakin terancam. Pasalnya dikabarkan bahwa Marquez sangat menginginkan motor Ducati untuk musim 2024. Saat ini semua kursi di tim Ducati untuk tahun 2024 sudah terisi kecuali satu di Gresini Racing. Hal ini karena Gresini Racing belum juga mengumumkan perpanjangan kontrak Di Giannantonio untuk musim depan. Namun hampir bisa dipastikan bahwa Dija tidak akan bersama dengan Gresini Racing untuk musim depan. Bahkan kursi Gresini Racing di Moto2 sudah diisi oleh pembalap lain. Belum ada kepastian kemana Dija akan berlabuh untuk musim 2024. Namun sebelum Dija pergi, mari kita lihat dulu perjalanan Dija dari kelas junior sampai sekarang menjadi pembalap kelas MotoGP. Fabio Di Giannantonio lahir di kota Roma, Italia pada 9 Oktober 1998. Sedari kecil, Dija sudah tertarik dengan dunia balap motor. Hal ini tidak terlepas dari peran sang ayah yang dulunya juga merupakan pembalap walau hanya di level amatir. Di awal karir, Dija kerap bepergian dengan ayahnya ke event-event balap lokal di Italia. Adiknya yang masih kecil menjadi penghalang sang ibu untuk ikut pergi mendukung anaknya. Alhasil, Dija hanya ditemani oleh sang ayah saat memulai karirnya. Debut di kejuaraan Minimoto pada tahun 2008. Dija langsung dapat menjuarai Italian Championship Minimoto Junior dan di saat bersamaan juga menjuarai European Minimoto Championship Junior. Pada 2009, Dija kembali menjuarai European Minimoto, namun sayang hanya menempati posisi 4 Italian Minimoto. Tahun 2010, Dija mengikuti 3 kejuaraan yakni CIV Mini GP 50, Honda World Championship Mini GP, dan Honda HIRP School. Dija berhasil keluar sebagai pembalap terbaik di Honda HIRP School Mini GP. Dia juga berhasil meraih posisi 3 di Honda World Championship Mini GP dan posisi 4 di CIV Italian Mini GP 50. Kemudian pada 2011, Dija naik ke kelas CIV Mini GP 70 dan mengikuti Honda Extreme Trophy Mini GP. Dija mampu untuk keluar sebagai pemenang Honda Extreme Trophy dan menempati posisi 4 pada CIV Mini GP 70. Musim 2012, Dija kini mengikuti kelas Pre-GP di CIV Italia dengan menunggangi Moriwaki. Dija langsung dapat memenangkan kelas Pre-GP pada tahun pertamanya ini, sehingga dirinya langsung naik ke kelas Moto3 pada tahun selanjutnya. Dija kemudian pindah ke CIV Moto3 dan European Moto3 pada musim 2013. Walau performanya bisa dikatakan tidak sebagus di kejuaraan junior, namun Dija berhasil menduduki tempat ke-10 dan 9 pada CIV dan European Moto3 musim itu. Dija kemudian terpilih menjadi salah satu peserta Red Bull Rookies Cup, ajang pencarian bakat pembalap yang diselenggarakan oleh Red Bull pada tahun 2014. Pada musim pertamanya di Rookies Cup, Dija berhasil mengamankan 2 podium dan duduk di peringkat 8 klasemen akhir. Musim selanjutnya pada 2015, Dija mengalami kenaikan performa dan berhasil memenangkan 3 balapan. Selain 3 kemenangan itu, Dija juga berhasil mengantongi 4 podium lain. Pada akhir musim, Dija kemudian berhasil menjadi runner-up. Karena performanya di Rookies Cup, Dija kemudian diberikan kesempatan oleh Gresini Racing untuk debut di kelas Moto3 pada GP Valencia 2015. Pada balapan pertamanya itu, Dija hanya berhasil finish di posisi 2-3. Namun hasil itu sudah bisa meyakinkan Fausto Gresini untuk mengontrak Dija secara penuh pada musim selanjutnya. Mengendarai Honda NSF 250 RS besutan Gresini, pada awal musim Dija kesulitan untuk mencetak poin. Bahkan sampai pada balapan kelima di Perancis, Dija belum juga mencetak poin pertamanya. Walau hampir selalu finish posisi terbaik, Dija adalah posisi 17.
Keadaan ini kemudian berubah drastis begitu memasuki gelaran GP Italia di Mugello. Dija tampil baik dan membuat kejutan. Dija berhasil meraih poin pertamanya sekaligus menjadi podium pertamanya di GP Italia 2016 saat dia finish di urutan kedua. Podium ini membuka rentetan hasil bagus Dija ke depannya. Setelahnya, Dija hanya sekali gagal mencetak poin, yakni saat dia terjatuh di GP Australia. Di akhir musim, Dija berhasil mengumpulkan 3 podium dan duduk di peringkat 6 klasemen akhir. Sayang dia kalah 10 poin dari Joan Mir untuk mendapatkan penghargaan Rookie of the Year. Musim selanjutnya, Dija masih bersama Gresini Racing. Performanya mengalami peningkatan walau tidak signifikan. Dija semakin sering finish di poin dan sesekali meraih podium. Pada akhir musim, Dija berhasil mengumpulkan 5 podium dan duduk di peringkat 5 klasemen akhir. Musim 2018, Dija masih bertahan di Moto3 bersama dengan Gresini Racing. Pada musim ini, Dija hanya 3 kali gagal meraih poin, meraih 2 kemenangan dan 3 podium. Dija berhasil finish di posisi runner-up di bawah Jorge Martin yang keluar sebagai juara dunia. Karena performanya pada musim 2018, Dija kemudian naik ke kelas Moto2 pada 2019 bersama dengan tim Speed Up. Di musim pertamanya pada kelas Moto2 ini, Dija berhasil mengumpulkan 2 podium dan duduk di peringkat 9 klasemen akhir. Dija kemudian berhasil meraih gelar Rookie of the Year. Musim 2020 sayangnya tidak secemerlang musim 2019. Selain karena penundaan kompetisi karena COVID, Dija juga mengalami penurunan performa yang signifikan jika dibandingkan musim selanjutnya. Setelah musim tertunda pada seri Qatar, Dija kemudian sulit mencetak poin pada 5 balapan setelahnya. Total Dija gagal meraih poin di 9 balapan dari 15 balapan yang tergelar di musim 2020. Meski meraih 2 podium, namun Dija hanya bisa menempati posisi 15 klasemen akhir. Pada akhir musim, Dija kemudian memutuskan keluar dari tim Speed Up. Sesudah tahun yang sangat sulit, Dija kemudian bergabung kembali ke Gresini Racing untuk musim 2021. Mengendarai sasis Kalex, Dija langsung meraih podium pada balapan pertama di Qatar. Meski kerap naik turun, namun pada musim 2021 ini Dija hanya 3 kali tidak meraih poin. Dija juga berhasil mencetak kemenangan pertamanya di GP Spanyol dan mengumpulkan 3 podium lain. Pada akhir musim, Dija berhasil duduk di peringkat 7 klasemen akhir Moto2. Hal ini yang membuatnya diboyong oleh Gresini Racing ke kelas MotoGP pada musim selanjutnya. Pada musim 2022, Gresini Racing memutuskan untuk mengakhiri kemitraan mereka dengan Aprilia Racing dan kembali menjadi tim independen. Namun meninggalnya pendiri sekaligus owner tim Fausto Gresini membuat keadaan Gresini Racing menjadi runyam. Tampuk kepemimpinan tim lalu berpindah ke Nadia Padovani, istri dari mendiang Fausto Gresini. Dengan bantuan motor dari Ducati, Gresini kemudian mendulang prestasi yang luar biasa pada musim 2022, 4 kemenangan dan 6 podium dari Enea Bastianini. Sementara Dija yang berstatus rookie mendapatkan ekspektasi yang lebih rendah. Pada musim pertamanya ini, Dija kesulitan untuk mencetak poin. Pole position di GP Italia menjadi satu-satunya prestasi mentereng yang berhasil dicetak oleh Dija. Namun hasil balapan terbaik Dija adalah posisi 8 di GP Jerman. Pada akhir musim, Dija duduk di peringkat 20 klasemen akhir. Musim 2023 ini, Dija punya teammate baru, yakni Alex Marquez yang pindah dari LCR Honda. Karena merupakan pembalap yang lebih senior di tim, maka Dija menjadi pembalap nomor 1 tim pada awal musim. Namun sayang performa Alex Marquez kemudian membuat Dija tenggelam. Sejauh ini walau tidak didera cedera seperti Alex, Dija hanya mampu duduk di peringkat 16 klasemen akhir. Hasil terbaiknya adalah peringkat 8 di GP Jepang. Dengan diumumkannya perpisahan antara Marc Marquez dan Repsol Honda, Dija akan dikeluarkan oleh Gresini untuk Marquez. Saat ini belum ada konfirmasi apa-apa dari Dija maupun Gresini Racing. Namun yang jelas Dija tidak bisa membela Gresini Racing di kelas Moto2 musim depan karena sudah ada pembalap yang mengisi. Perihal kemana Dija selanjutnya belum ada yang tahu.